Halo guys, welcome to my Queen Anime. Pada video kali ini, admin akan membahas mengenai pergerakan dari Yonko Akagami no Shanks. Hal ini menjadi menarik karena kelompok bajak laut Shanks sangat jarang sekali muncul. Bahkan jikalau muncul hanya Shanks seorang. Seperti ia terlihat membaca berita mengenai Luffy di suatu pulau, atau saat ia pergi ke Marijoa seorang diri. Oda juga pernah mengatakan jika dia rambut merah akan bergerak di tahun 2021. Perkataan Oda ini sangat mengejutkan dan menarik perhatian. Dalam One Piece, memang terdapat beberapa karakter berambut merah. Akan tetapi, para fans menduga bahwa yang dimaksud oleh Oda yaitu Akagami no Shanks atau Shanks si rambut merah. Hal ini tentunya menjadi kabar baik dan penuh penantian bagi para pencinta One Piece untuk Oda mengungkapkan semua anggota bajak laut Shanks termasuk kaptennya Shanks sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas perkataan dari Oda Sensei yaitu rambut merah mulai bergerak, di mana hal ini merujuk pada sosok Shanks. Kira-kira kemanakah Shanks akan bergerak? Perlu diingat, ini merupakan opini dari admin. Dengan melihat kejadian-kejadian yang ada, oke langsung saja ke pembahasannya. Akankah Shanks ke Wano? Yang menjadi pertanyaan besar ialah, apakah Shanks akan ke Wano? Motif Shanks memang belum terungkap sepenuhnya. Akan tetapi, ia selalu bergerak di belakang layar dengan tujuan yang jelas. Dengan melihat Marineford, di mana Shanks secara mengejutkan datang untuk menghentikan perang, akankah Shanks melakukan hal yang sama di Wano? Kemungkinan besar Shanks tidak akan datang ke Wano hanya untuk menghentikan perang antara aliansi Kaido dan Big Mom melawan aliansi Luffy. Hal ini dikarenakan perang Luffy melawan Kaido berbeda saat di Marineford, di mana perang tersebut antara Shirohige melawan Angkatan Laut, sehingga memaksa Luffy ikut dalam peperangan untuk menyelamatkan Ace. Sehingga jika Shanks tiba-tiba datang menghentikan perang atau menyelamatkan Luffy yang kedua kalinya, maka akan kurang pas saja. Hal lainnya yaitu belum terdapat tanda-tanda Shanks bakal ke Wano, atau hal lainnya yang mengindikasikan jika Shanks akan ke Wano. Terakhir kali, ia malah terlihat di markas Tenryubito yaitu Marijoa, di mana Shanks menemui Gorosei untuk membicarakan suatu kelompok bajak laut. Dan menurut pendapat admin, bajak laut yang dimaksud ialah bajak laut Kurohige. Kalian dapat melihat pembahasan video sebelumnya mengenai pergerakan bajak laut Kurohige. Di mana ada Kurohige, di situ ada Shanks. Hal yang paling masuk akal dari semua kemungkinan ialah Shanks akan bergerak mengikuti pergerakan dari Yonko Kurohige. Memang tidak bisa dielakkan lagi jika kedua karakter ini terlihat seperti musuh abadi. Sejak kecil mereka sudah berada di kubu berseberangan. Bahkan Bagi dan Shanks sejak pertama kali bertemu sudah mencurigai sosok Kurohige yang terlihat aneh. Kemudian ditambah lagi insiden yang mengakibatkan luka permanen di wajah kiri Shanks. Akibat pertempuran melawan Kurohige, membuat permusuhan mereka semakin bertambah. Sejak saat itu, Shanks sangat mengetahui motif dari Kurohige. Hal itulah yang menjadi alasan ia bertemu Shirohige untuk menghentikan Ace mengejar Kurohige, dan pada akhirnya datang ke Marineford untuk menghentikan perang. Tentunya, Shanks juga mengetahui bahwa Kurohige akan datang ke Marineford. Uniknya, Kurohige juga seakan-akan mengetahui jika Shanks akan datang ke Marineford. Dari hal ini, terlihat jelas bahwa Shanks sangat mengetahui pergerakan Kurohige, di mana ia menginginkan kekuatan besar dan menyingkirkan Shirohige. Seperti apa yang ia jelaskan saat mengunjungi kapal Moby Dick. Seperti penjelasan sebelumnya, Shanks terakhir kali berada di Marijoa menemui dan berdiskusi bersama Gorosei. Ia bersama Gorosei mendiskusikan mengenai suatu kelompok bajak laut. Dari pertemuan itu, menurut pendapat admin, yang dibicarakan oleh Shanks ialah kelompok bajak laut Kurohige. Hal ini akan masuk akal karena Shanks selalu mengawasi pergerakan dari Kurohige. Kemungkinan lainnya ialah bangkitnya kelompok bajak laut Rocks, seperti apa yang dibicarakan oleh Garp dan angkatan laut lainnya. Memang benar, seperti apa yang dikatakan oleh Garp, bahwa jika mereka benar-benar bangkit kembali maka akan sangat merepotkan. Untuk saat ini, aliansi bajak laut Rock yang terkumpul baru Kaido dan Big Mom. Jika ada tambahan anggota yang tersisa yang masih hidup dan ikut bergabung, maka akan membuat dunia menjadi gempar. Kemungkinan ini masih sangat kecil. Memang benar, di Wano sedang terjadi pertempuran dengan aliansi bajak laut Kaido, Big Mom melawan aliansi Luffy. Menurut pendapat admin, jika bukan kelompok Kurohige yang dibicarakan oleh Shanks, maka opsi selanjutnya ialah bangkitnya mantan kelompok bajak laut Rocks. Jadi kemungkinan Shanks datang untuk memperingati pada Gorosei dan pemerintah dunia mengenai isu bangkitnya kelompok bajak laut Rocks.
sehingga ia memperingati dan meminta pihak Angkatan Laut mengawasi pergerakan mengenai bajak laut tersebut. Meskipun negeri Wano bukan bagian afiliasi serta wewenang dari pemerintah dunia, akan tetapi tidak menutup kemungkinan campur tangan Angkatan Laut akan segera tiba di Wano. Mengingat di Wano terdapat CP0 yang sedang mengawasi serta melakukan bisnis gelap dengan Orochi, serta terdapat anggota SWAT dari pasukan rahasia Angkatan Laut, di mana para anggota peserta pemimpin belum terungkap. Sehingga dari pertemuan Shanks dan Gorosei, pihak Angkatan Laut akan mengirim pasukan mereka untuk datang dan membantu anggota mereka, terutama kemungkinan pasukan SWAT. Hal ini juga terkait dengan adanya percakapan X-Drake dan Kobe mengenai situasi dan kondisi di Wano yang semakin gawat. Shanks menunggu Luffy di Elbaf. Seperti yang kita tahu, nama Elbaf sudah diketahui sejak dulu, di mana Usopp dan Luffy berkeinginan untuk pergi ke negeri para raksasa. Elbaf sendiri digadang-gadang menjadi aks selanjutnya setelah perang Wano. Akankah Shanks bergerak ke Elbaf, atau lebih tepatnya ia menunggu Luffy di wilayah kekuasaannya? Banyak para fans yang menganggap Elbaf merupakan wilayah kekuasaan Yonko Shanks. Hal ini merujuk pada dari semua Yonko, hanya Shanks yang belum diketahui apakah memiliki wilayah kekuasaan atau tidak. Pembahasan ini sudah admin jelaskan di video sebelumnya. Silakan kalian dapat menyimak link yang ada di deskripsi jika berminat. Di mana Kurohige? Sekarang kita akan berbicara mengenai sosok Kurohige. Ia terlihat terakhir kali di pulau kekuasaannya, di mana pulau tersebut merupakan bekas markas bajak laut Rocks. Saat itu pula Kurohige merencanakan sesuatu dan akan melakukan pergerakan, dan kemungkinan ada hubungannya dengan pembicaraan antara Shanks dan Gorosei. Kurohige mengatakan bahwa ia juga harus mengambil bagian. Daripada pihak pemerintah atau angkatan laut yang mengambilnya, lebih baik ia Kurohige yang mendapatkannya. Dari perkataan Kurohige tersebut, jelas ia akan mengincar sesuatu dan segera melakukan pergerakan ke suatu wilayah. Nah, jika kelompok Kurohige bergerak, kemungkinan pergerakan Shanks juga tidak akan jauh-jauh dengan pergerakan yang dilakukan oleh Kurohige. Entah itu melakukan pengawasan atau sebagainya. Yang jelas, Shanks akan memperhatikan pergerakan dan tujuan yang akan diincar oleh Kurohige. Ditambah lagi, sekarang ia memiliki kekuatan dua buah iblis yang mengerikan. Kelompok Kurohige memang dikenal sangat berhati-hati dan penuh perhitungan. Dia akan bergerak hanya untuk mencapai sesuatu yang penting untuk diincar. Kelompok Kurohige juga dikenal sebagai bajak laut pemburu buah iblis. Kelompok Kurohige ini seakan-akan sedang membentuk dan mengumpulkan anggota dengan potensi kekuatan buah iblis yang mengerikan. Kurohige juga memiliki ambisi dan tujuan yang mengerikan, hampir sama dengan bajak laut Rocks. Ia seakan-akan ingin menjadi raja dunia. Sehingga dari itu, sang yang sudah dari dulu melihat potensi kekuatan besar dari Kurohige sangat memperhitungkan pergerakan dari kelompok bajak laut Kurohige, di mana ia akan menjadi ancaman yang besar. Meskipun Yonko pertama yang diperlihatkan, akan tetapi sampai sekarang belum terungkap motif dari Shanks, juga termasuk kekuatan seluruh anggota bajak laut Shanks. Shanks tidak terlihat seperti bajak laut kebanyakan atau Yonko lainnya. Seperti Big Mom membentuk sebuah kerajaan dan mengumpulkan semua ras yang ada di seluruh dunia. Kaido membentuk sebuah bajak laut di mana di dalamnya berisi orang-orang kuat. Atau Kurohige secara perlahan menginginkan gelar raja dunia. Bahkan bajak laut Shanks belum terungkap apakah memiliki wilayah kekuasaan. Sama halnya dengan Yonko lainnya yang notabene memiliki wilayah kekuasaan. Diduga Shanks memiliki wilayah kekuasaan sendiri atau wilayah yang menetap. Meskipun sering terlihat berpindah-pindah dan melakukan perjalanan, para fans menduga Elbaf merupakan wilayah kekuasaan dari Yonko Akagami no Shanks. Sampai saat ini, bajak laut Shanks diketahui hanya memiliki satu armada saja. Artinya tidak mempunyai armada besar. Meskipun tidak memiliki sebuah armada besar, menurut Brand New, bajak laut Akagami no Shanks merupakan bajak laut yang seimbang, terutama kekuatan inti yang mewakili 4 penjuru, yaitu Shanks, Brand Bagman, Lucky Rock, dan Yasop. Dikatakan bajak laut Akagami sulit untuk ditembus, dalam artian memiliki kekuatan yang cukup untuk menghalau musuh yang kuat. Padahal jika kita bandingkan dengan Yonko lainnya yang memiliki anggota militan atau armada yang besar, tanpa memiliki itu pun Shanks dapat bersaing dengan Yonko lainnya. Dengan artian bajak laut Shanks memiliki anggota-anggota yang cukup kuat. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini mengenai pergerakan yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut Akagami no Shanks. Sesuai apa yang dikatakan oleh Oda Sensei, bahwasanya si rambut merah akan melakukan suatu pergerakan.
Nah, dari perkataan Oda tersebut dipastikan karakter yang dimaksud ialah Shanks, yang dijuluki sebagai Sang si rambut merah.